Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN mengenai musyawarah. Apa itu musyawarah? Lalu apa yang dimaksud dengan voting dan aklamasi? Ciri-cirinya, lalu sikap-sikapnya. Kita akan pelajari semua itu pada pembelajaran hari ini. Jadi mari disimak dengan baik. Musyawarah adalah salah satu kegiatan yang mencerminkan sila keempat. Ini kalian sudah pernah pelajari ya. Lalu apa itu Pak musyawarah? Musyawarah adalah perundingan bersama untuk mendapatkan keputusan terbaik. Contohnya, contoh musyawarah yang ada di lingkungan sekitar kalian ya. Mungkin kalian pernah lihat orang tua kalian ikut rapat RT misalnya untuk mempersiapkan 17-an. Contohnya ya, itu juga termasuk musyawarah atau bahkan saat pemilihan ketua RW misalnya. Itu kan pasti ada musyawarah dulu ya dan sebagainya. Semua yang mengambil atau membutuhkan pengambilan keputusan itu bisa dibilang musyawarah seperti itu. Lalu tujuannya musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat. Apa itu Pak mufakat? Mufakat sama artinya dengan kesepakatan bersama. Jadi kalau misalnya masih ada pihak yang tidak sepakat atau tidak setuju, maka belum mencapai mufakat. Harus semuanya sepakat, semuanya setuju, menerima hasil musyawarah, maka musyawarah itu bisa dibilang sudah mencapai mufakat. Hasil keputusan musyawarah itu harus dilaksanakan dengan baik dan ikhlas. Kenapa? Karena hasil keputusan musyawarah itu memiliki tujuan untuk kepentingan bersama. Bisa jadi ada beberapa orang atau beberapa pihak yang tidak puas dengan hasil keputusannya. Apakah mereka boleh untuk tidak melaksanakan? Tidak boleh. Walaupun mereka kurang puas dengan hasil keputusan musyawarahnya, tapi mereka tetap harus melaksanakan. Untuk itu, semua anggota musyawarah terikat pada hasil keputusan musyawarahnya. Tidak boleh untuk tidak melaksanakan. Bagaimana anak-anak? Sekarang kalian sudah dapat gambaran ya tentang bagaimana sih musyawarah itu. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang ciri-ciri musyawarah, juga sikap yang harus ditunjukkan dalam bermusyawarah. Berikut ciri-ciri dari musyawarah. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Ini artinya kita tidak bisa mengutamakan kepentingan pribadi ya, atau kepentingan golongan sendiri. Musyawarah itu harus untuk kepentingan bersama. Lalu yang kedua, pembicaraan harus dapat diterima akal sehat. Yang ketiga, pendapat yang disampaikan mudah dipahami. Artinya tidak berbelit-belit ya. Dan tidak memberatkan, tidak menuntut atau bahkan tidak membuat orang lain jadi tidak nyaman ya. Lalu yang keempat, lebih mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani. Jadi semua yang dipertimbangkan, semua yang putuskan bahkan itu harus untuk kebaikan. Jadi tidak boleh untuk kebaikan diri sendiri ya. Maksudnya untuk kebaikan semua orang, untuk kebaikan bersama. Lalu yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan sikap-sikap yang harus ditunjukkan dalam musyawarah. Apa saja sikap yang harus ditunjukkan dalam musyawarah? Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Ini jelas ya. Kalau kalian mau dihargai, hargai dulu orang lain. Termasuk dalam musyawarah. Menghargai pendapat orang lain. Lalu yang kedua, mampu mengendalikan diri saat mengikuti musyawarah. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh berkata kasar, harus bisa mengendalikan diri sendiri ya. Lalu yang ketiga, bertenggang rasa terhadap teman yang mengajukan pendapat. Jadi walaupun teman kita mungkin enggak sependapat dengan kita harus hormati, tenggang rasa. Lalu yang keempat,
bijaksana terhadap pendapat teman yang berbeda pendapat. Ini yang tadi Bapak jelaskan ya. Walaupun berbeda pendapat tidak boleh saling saling bertengkar atau saling menjatuhkan. Semua pendapat akan didengarkan dan dipilih atau dipertimbangkan yang mana yang paling baik. Selanjutnya, mematuhi semua aturan yang berlaku dalam musyawarah. Biasanya sebelum musyawarah itu ada aturannya dulu ya. Misalnya dalam rapat RT misalnya tidak boleh meninggalkan rapat ketika belum selesai misalnya. Ya berarti tidak boleh pulang dulu sebelum selesai. Atau mungkin aturannya tidak boleh berkata kasar misalnya. Berarti kalau misalnya ada yang berkata kasar, maka akan dikeluarkan dari musyawarah. Harus mematuhi semua aturan dalam musyawarah. Lalu yang terakhir, bertanggung jawab dengan cara melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Harus mengikuti hasil musyawarah. Baik kita suka atau tidak suka, ya kita harus dukung ya hasilnya ya. Tidak boleh egois untuk tidak melaksanakan. Selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang dua istilah yang paling sering muncul ketika bermusyawarah. Istilah yang pertama adalah aklamasi, istilah yang kedua adalah voting. Kalau voting Bapak yakin kalian sering dengar ya. Tapi Bapak akan jelaskan keduanya mulai dari aklamasi. Jadi apa yang dimaksud dengan aklamasi? Ya, aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat atau musyawarah ya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara. Nah, aklamasi ini jadi hanya menanyakan langsung ya, apakah peserta rapat setuju dengan keputusan ini. Jadi contohnya kayak gini ya, misalnya ada suatu keputusan, misalnya keputusannya minggu depan kita menghias kelas misalnya. Nah, nanti pemimpin rapatnya akan bertanya kepada peserta rapatnya, apakah kalian setuju minggu depan kita menghias kelas? Nah, lalu peserta rapatnya akan menjawab setuju misalnya. Nah, kalau setuju semua, itu artinya aklamasi. Semuanya menyepakati. Tapi hanya secara lisan. Seperti itu. Kalau ada yang tidak sepakat, satu atau dua orang, nah berarti tidak selesai ya. Artinya harus dibicarakan dulu kenapa mereka tidak sepakat atau semacamnya. Berarti aklamasinya tidak terjadi, tidak selesai seperti itu. Sampai nanti mereka sepakat, baru bisa dikatakan keputusannya diambil secara aklamasi. Seperti itu. Sampai mufakat ya. Mufakat itu artinya keputusan bersama. Masih ingat ya? Nah, lalu voting. Voting artinya pemungutan suara. Ini kalian udah tahu ya. Misalnya pemilihan presiden itu pasti pakai voting. Bukan kalian ya. Mungkin Bapak Ibu kalian memilih di kertas lalu dimasukkan, itu namanya voting. Nah, voting ini dilaksanakan ketika terjadi istilahnya deadlock. Deadlock ini tidak tercapainya mufakat. Jadi kubu yang satu dan kubu yang lainnya ini sama-sama tidak mau menyepakati ya. Dua-duanya merasa mereka itu benar. Nah, karena tidak tercapai mufakat, mereka keduanya tidak sepakat, maka diadakanlah voting. Kalau misalnya mereka sepakat, voting tidak dilakukan. Tapi kalau misalnya tidak mencapai mufakat atau kesepakatan, maka harus dilakukan voting atau pemungutan suara. Contohnya kalau voting apa Pak? Contohnya yang tadi Bapak bilang ya, pemilihan presiden atau wali kota atau gubernur atau semacamnya. Atau gak usah jauh-jauh ya. Misalnya, kalau misalnya saat memilih ketua kelas ada 2 atau lebih orang yang mau mencalonkan, itu biasanya kita pilih kan lewat pemungutan suara. Tapi kalau misalnya ketua kelasnya yang mau maju hanya 1 orang,
Itu biasanya kita hanya tanyakan, apakah kalian sepakat? Sepakat. Nah, berarti itu namanya aklamasi. Kalau aklamasi ya secara lisan saja. Semua sepakat, berarti semua menyetujui. Seperti itu. Ya, sekian pembelajaran untuk hari ini. Bapak harap semuanya paham. Jika ada yang kurang jelas, jangan lupa atau jangan ragu untuk menanyakan ke Bapak atau ke Bu Gebi sesuai kelasnya masing-masing. Jangan lupa juga untuk mengerjakan latihan hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.